Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Oke, di season ini saya akan mengeksplorasi penyebab masalah. Jadi, identifikasi masalah itu ada 6 ya. Ada masalah yang tadi identifikasi itu ada 6. Kemudian kita harus di 1.2 LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah, kita harus mencari kajian literatur, yaitu melalui bisa jurnal, para ahli, kemudian harus wawancara. Nah, untuk yang saya identifikasi ini yaitu sebagian besar peserta didik kelas 4 SD 67 Palembang kurang memahami gerakan manipulatif lempar tangkap bola dalam permainan bola basket. Nah, pada permasalahan ini saya wawancara dengan rekan sejawat, yaitu Bapak Ridwan saat SPD, yaitu guru senior saya, teman sejawat guru senior di SDN 67 Palembang, guru PI juga. Nah, nanti akan saya tampilkan proses saya wawancara. Karena beliau ini merupakan guru satu sekolah dengan saya, jadi saya wawancara, saya video langsung. Kemudian saya juga wawancara dengan kawan sejawat, tapi melalui chat WA, yaitu tentang masalah yang saya hadapi, yaitu rendahnya motivasi peserta didik kelas 4 di SDN 67 Palembang dalam mengikuti pembelajaran gerakan servis pada permainan bola voli, sehingga banyak yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Jadi wawancara itu tidak perlu harus wawancara langsung. Apabila kita karena tugas ini kan mepet waktunya ya, tidak banyak kayak gitu. Sedangkan narasumber kita itu jauh, jadi kita bisa melalui chat WA atau bisa video call, atau bisa audio seperti itu. Nah, kali ini saya bisa wawancara dengan kawan sejawat bersama Bapak Taufik Rohman SPD. Beliau ini mengajar di SD Negeri 78 Palembang. Jadi saya melalui chat WA, nanti saya akan tampilkan chat WA itu juga. Kemudian ada juga saya mengambil teman sejawat juga dari luar kota. Saya kan ngajar di Palembang. Nah, saya dulu ini teman saya sejak SMA hingga sekarang. Beliau juga sudah mengajar. Yang saya wawancari itu tentang pemanfaatan model pembelajaran inovatif pada materi gerakan memukul bola dalam permainan bola kasti di kelas 4 SDN 67 Palembang belum maksimal. Nah, yaitu bersama Ibu Ade Ayu Laksmita Ningrum SPD. Beliau mengajar di salah satu SD negeri Bakalan Melati Sleman, Yogyakarta. Nah, jadi saya melalui WA chat ya. Kemudian ada juga yang terakhir bersama teman sejawat, yaitu tentang masalahnya belum mengoptimalkan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran atletik, terutama materi lompat jauh kelas 4 di SD Negeri 67 Palembang. Nah, ini dengan bersama di chat juga, saya melewati chat juga bersama Bapak Adnan Rianto MPD. Beliau ini mengajar di SDN Soprayan Turi Sleman. Beliau ini adalah suaminya Ibu Ade Ayu. Nah, teman-teman semuanya, mengapa saya memilih, ada beberapa teman sejawat yang saya wawancarai, dan juga tidak hanya yang di Palembang saja, tetapi saya ingin mencari apakah yang saya alami ini sama, dan saya juga ingin
mendapatkan saran atau solusi biar saya bisa mengupayakan memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Nah, teman-teman silahkan disimak proses wawancara saya, baik melalui wawancara langsung maupun chat juga ya. Terima kasih apabila saya banyak salah. Mohon maaf, saya juga masih proses belajar wawancara, jadi masih banyak sekali yang salah atau mungkin belum pas seperti itu. Mari kita saling belajar. Oke, silahkan menyimak. Selamat siang Pak Ridwan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Anes? Saya tidak. Ya, puji Tuhan baik. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Ridwan telah meluangkan waktu dan kesediaannya dalam yang akan saya wawancari dalam kegiatan PBG dalam jabatan kategori. Nah Pak, sebelum saya bertanya, saya ingin memberikan masalah yang saya identifikasi selama saya mengajar di SD 67 Palembang ini, terutama di kelas 4. Nah, yang saya identifikasi ini Pak, di kelas 4, kurangnya pemahaman istilah manipulatif dalam permainan bola basket. Apakah Bapak juga pernah mengalami seperti yang saya alami? Ya, seperti hal yang dialami oleh Bu Anes di kelas 4, begitu juga di kelas tinggi, di kelas 6. Itu juga siswa itu belum memahami apa itu manipulatif. Setelah kita jelaskan, itu mereka istilah dari manipulatif kita peribahasakan, baru mereka bisa memahami. Tapi itu secara berangsur, tidak langsung memahami, karena setiap siswa itu ada yang menyambung, ada yang tidak apa yang kita jelaskan arti manipulatif tersebut. Begitu. Oh iya. Nah, seperti yang Bapak jelaskan itu, kemudian kira-kira menurut Bapak, apakah faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman istilah manipulatif itu Pak? Oh, baik. Jadi faktor yang menyebabkan anak itu yang bukan manipulatif, pertama mereka itu tidak memahami peribahasa dari peribahasa manipulatif dari bahasa itu. Karena sehari-hari anak-anak itu mengenal bahasa daerah. Kita berikan pemahaman kepada siswa tersebut bahwa manipulatif seperti ini. Anak sebenarnya faktor anak itu ke sekian banyak itu, kadang itu ada yang anak itu mendengar tapi tidak memahami apa yang kita maksudkan. Jadi dari sekian kelas itu ada berapa orang saja yang kita bisa memahami setelah kita jelaskan tersebut. Oke, apakah ada faktor dari diri sendiri atau faktor dari luar juga Pak? Kalau dikatakan seperti itu, faktor itu berarti dari ketergantungan diri pribadi dia, karena bawaan setiap hari itu di lingkungan keluarga. Bisa juga faktor dari teman-teman dari luar yang tidak bersekolah lagi. Itulah faktor yang mereka alami di kelas sekolah SD ini. Baik Pak. Kemudian yang kedua Pak, menurut Bapak metode atau upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, metode yang harus kita sampaikan pertama, perlengkapan itu harus kita modifikasi. Seperti contoh lari jarak pendek misalnya. Itu start jarak 60 kan antara lapangan sekolah, harus kita manipulasi. Seperti voli, basket, karena anak itu tinggi daripada ring itu kadang beda, kita sesuai dengan, karena sedang sekolah kita modifikasi dengan alat-alat ring basket tersebut. Itu juga voli, karena standar sekolah ini kita ukur kemarin standar itu standar nasional, sedangkan anak-anak tidak memahami, tidak menjangkau dengan net tersebut, maka kita manipulasi dengan tambahan seperti permainan bergerak bola, memutar bola, memukulkan bola. Jadi dengan praktek kita memberikan pemahaman tentang gerakan manipulatif itu. Betul sekali. Jadi itu bisa memahami, oh begini cara bermain basket yang benar dengan manipulatif tersebut. Artinya mereka setelah mereka naik jenjang sekolah berikutnya, mereka sudah memahami tinggi ring basket, standar sekolah dasar, standar nasional. Ini mereka sudah memahami seperti itu.
Lalu yang terakhir Pak, apakah masalah yang saya identifikasi ini sangat penting untuk diselesaikan atau dipecahkan masalahnya? Ya, kalau diidentifikasi Bu Anes ini wajib kita selesaikan kita permasalahan-permasalahan ini, karena kalau tidak kita selesaikan maka anak itu akan tidak memahami apa yang kita jelaskan. Begitu juga keterlibatan daripada guru kelasnya, guru atau orang tuanya harus kita sampaikan kekurangan anak tersebut tentang pelajaran-pelajaran yang kita ajarkan di sekolah. Komunikasi. Harus komunikasi. Jadi antara kerjasama antara guru kelas dengan orang tua harus mengetahui pelajaran-pelajaran yang dipelajari setiap hari kita ajarkan tersebut. Terima kasih Pak, sangat membantu sekali masukan dari Bapak, pendapat dari Pak Ridwan ini. Nah, terima kasih Pak, semoga Pak Ridwan selalu sehat, lancar rezeki, sukses selalu. Terima kasih Bu Anes. Ya. Sama Pak.